Apa aja sih tahapan dalam menjalankan metode design thinking? Nah, buat kamu yang belum tahu apa itu design thinking, cek dulu di video sebelumnya di sini nih. Sini, sini. Jadi situlah pokoknya ya. So, simak terus videonya dan jangan lupa di like, di subscribe dulu dong, Cin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gue, Bapak Brito, di celotehan Babak. Penting ke penting, yang penting sharing. Nah, kalau sebelumnya gue jelasin apa sih yang namanya design thinking itu. Apa nih ya? Sorry. Jadi di video kali ini gue akan sharing 3 tahapan yang dilalui pada proses metode design thinking ini. Gitu. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu nih bahwa ada beberapa pola pikir yang harus kita siapkan dulu sebelumnya untuk bisa menjadi seorang design thinker yang baik. Apa aja sih tahapannya? Apa aja sih pola pikirnya? Yang pertama yang jelas adalah kita harus bisa agile. Terus kita harus bisa belajar untuk customer centric. Jadi fokusnya ke pelanggan gitu. Dengan begitu kita harus punya rasa empati dan kita harus bisa bersikap optimis bahwa eh, optimis terhadap sebuah proses gitu. Jadi kita jangan pantang menyerah ya gitu. Jadi coba iterasi, kurang maksimal iterasi, kurang maksimal iterasi, terus aja begitu gitu. Jadi kita harus optimis sama sebuah prosesnya. Terus kita harus punya pola pikir yang namanya kreativitas tanpa batas. Dan yang penting adalah berani eksekusi. Jangan pernah takut salah. Karena belajar dari kesalahan itu adalah sesuatu yang harus kita lalui bagaimanapun di dalam proses design thinking ini gitu. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa melakukan iterasi yang emang mengulang kembali sebuah proses sampai kita menemukan ide solusi yang terbaik buat pelanggan. Nah, ngomong-ngomong yang terbaik nih ya, kalian emang yang nonton video ini paling terbaik dah. Terbaik pokoknya. Karena lu nonton bisa sampai menit ini nih. Jarang-jarang nih. Gua terima kasih banget kalau yang udah nonton sampai menit ini ya. Menit berapa ya ini? Eh, jadi, tapi kalau buat yang udah sampai menit ini tapi belum subscribe, di subscribe dulu aja. Biar gua semangat kan terus sharing di channel ini. Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Nah, langkah pertama adalah langkah inspirasi. Di mana pada step ini kita coba untuk bisa melakukan sebuah observasi dari masalah dan emang lagi dan melakukan identifikasi tantangan yang ada gitu. Jadi eh, kita lihat dulu masalahnya itu apa, terus apa aja yang menjadi tantangannya, kita harus bisa pahami itu gitu ya. Dan bagaimana kita melakukan observasi itu gitu. Ada banyak banget caranya dan salah satunya bisa dengan cara survei ke lapangan untuk langsung bertemu dengan pelanggan gitu. Kalau istilah bahasa bulenya nih ya gitu, dirty fit. Nah, gue pernah dengar istilah dirty fit. Jadi kita turun ke lapangan gitu ya. Jangan sungkan gitu kita turun ke lapangan, temuin marketnya gitu, temuin pelanggannya gitu untuk bisa kita menemukan atau melakukan observasi dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk kita bisa temukan nanti ide solusinya seperti apa. Terus langkah yang kedua adalah melakukan sebuah ideasi. Pada proses ini tuh kita diajak atau kita harus bisa gitu ya mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya gitu dan tentunya ide-ide ini harus bisa keluar dari semua orang atau semua anggota yang terlibat dalam sebuah tim ada project ini gitu. Kenapa gue bilang semua orang? Karena biasanya untuk kita melakukan proses design thinking ini biasanya jangan lakukan sendiri. Mungkin bisa saja sendiri, tapi mungkin kok tidak jadi maksimal gitu. Kalau kita mau coba maksimal itu harus membuat sebuah tim yang emang mau bersama-sama kita mengerjakan proyek ini gitu ya. Jadi kalau misalnya di kantor, coba aja teman-teman kita mau coba mengidentifikasi masalah gitu ya. Ya nggak ada salahnya kita ajak orang-orang yang emang kita percaya atau kita tawarin
mereka mau terlibat untuk di project ini gitu. Jadi dan diharapkan pada saat proses ideasi ini benar-benar ide itu harus keluar yang apa ya jangan terbatas gitu. Jadi eh kadang-kadang kalau lagi diskusi grup gitu ya, kadang-kadang kita suka mikir ada ide, gitu, ada ide gitu. Kadang kita punya perasaan ide ini, aduh takut salah gitu ya, terus eh diterima nggak ya sama yang lainnya. Jadi ini yang menariknya di design thinking karena di proses design thinking ini benar-benar di proses ideasi ini benar-benar kita harus mengeluarkan ide seliar-liarnya. Kita harus bisa mengeluarkan ide-ide ini tanpa batas gitu ya. Jadi kalau emang lu mau ngeluarin ide tuh bener-bener idenya eh, jangan tanggung-tanggung lah gitu. Kalau perlu ide yang paling gila gitu yang ada di otak lu keluarin gitu ya. Jadi nggak usah mikir dulu ini nanti mungkin nggak ya, bisa nggak ya, udah pernah belum ya gitu. Nggak usah pikir gitu. Pokoknya bener-bener keluarin semua yang ada di benak lu ya bang berdasarkan hasil daripada proses inspirasi sebelumnya gitu. Kenapa? Karena yang namanya proses design thinking ini eh, salah satu hal yang menarik gitu ya dari proses design thinking ini adalah kita bakal mendapatkan ide solusi yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi terutama di proses atau di langkah ideasi ini. Jadi kita harus bisa benar-benar mendapatkan ide solusi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu akhirnya mana ide solusi yang emang tepat untuk bisa diterima oleh pelanggan. Gitu. Nah, langkah terakhir sebelum ke langkah terakhir, haus. Hikmah, lagi panas coy di Bogor coy. Anggap aja kayak lagi build iklan gitu sih. Ya, siapa tahu ya ada yang mau iklan. Mau endorse, endorse. Oke, lanjut. Langkah terakhir adalah langkah implementasi gitu, di mana pada proses ideasi tadi kita harus bisa menemukan atau akhirnya memutuskan ide mana yang akan kita jalankan duluan dan akhirnya kita coba untuk membuat sebuah prototipe. Nah, di langkah implementasi ini adalah kita harus bisa melakukan uji coba dari prototipe kita secara langsung kepada pelanggan. Ya nggak semua pelanggan sih, beberapa aja. Yang namanya juga ngetes coy. Ya kalau semua mah repot ya gitu. Jadi ambil sampel pelanggan yang emang untuk kita lakukan uji coba gitu ya, terutama. Tapi ya ada caranya untuk kita bisa mengajak pelanggan itu nanti akan gua bahas di video terpisah lah ya gitu. Yang paling penting dalam proses implementasi ini adalah bagaimana kita harus menjadi seorang storyteller yang baik. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan hasil yang optimal dari proses ini. Karena kalau kita udah optimal, harusnya bisa semakin cepat kita memutuskan bahwa ini bisa segera diterapkan atau diadaptasi ke pelanggan. Gitu. Lanjutnya, ngomong-ngomong storyteller nih ya, gue boleh nanya dong, minta pendapatnya, nanti tulis di kolom komen gitu ya. Kalau sekarang ini gue udah bisa dibilang sebagai storyteller yang oke belum sih? Cih, udah belum? Kadang nggak selamanya orang bisa menjadi seorang storyteller. Gue juga lagi jujur masih belajar menjadi seorang storyteller gitu ya. Yang namanya banyak ngomong, iya emang gue banyak ngomong, tapi bagaimana menjadi seorang storyteller yang baik itu gue juga masih pelajari gitu. Semoga gue akan bisa lebih baik lagi gitu ya. Boleh komen, komen, kasih masukan yang bisa kritik pun gak apa-apa karena buat gue kritik itu adalah membangun gitu ya. Supaya apa? Biar gue juga bisa memperbaiki gaya storytelling gue seperti apa gitu. Dan gue bisa terus sharing di channel ini lebih baik lagi. Ya kan? Ah, segitu aja dulu video kali ini. Detail langkah-langkah desain thinking ini akan gua share di video terpisah ya. Jadi masing-masing langkahnya nanti gua bikin video, ada video mungkin gua akan fokus ngebahas tentang fase-fase inspirasi, terus gua akan bahas lagi khusus fase-fase tentang ideasi gitu ya. Karena itu lumayan lumayan detail gitu ya. Tapi mungkin gua juga nggak bakal
detail banget karena sebenarnya materi ini gua biasanya kalau ngajar tentang materi ini kurang lebih bisa 2 sampai 3 hari sebenarnya gitu. Tapi nggak ada salahnya ya kita tahu dulu garis besarnya seperti apa sih proses design thinking ini gitu ya gitu. Jangan lupa di-tap dulu, di-tap dulu, di-tap di sini. Loncengnya itu ada gambar lonceng, di-tap, jangan lupa biar nggak ketinggalan sharing-sharing gue berikutnya karena gue bakal tetap terus ngebahas topik design thinking ini sampai tuntas gitu ya. Jangan lupa atau ya di-like dulu, di-subscribe biar aing semangat. Segitu dulu dari gue. Hatur thank you. Sarangeo, salam celoteh. Penting gak penting, yang penting sharing, sharing.